Smartphone baru lagi dari Samsung. Kalau kemarin kita udah unboxing Samsung Galaxy A55 5G, sekarang kita unboxing versi yang lebih murah, yaitu Samsung Galaxy A35 5G. Harga resminya gue cek di samsung.com ini Rp4.999.000. Udah dapat yang 8GB RAM, 256GB storage, tetapi di online store ini gue cek udah ada yang jual di 4,7 jutaan. Nah, boxnya seperti ini teman-teman, simple banget. Ini unit resmi yang dibuat di Indonesia dengan 8GB RAM, 256GB storage, dan warna Awesome Ice Blue. Pilihan warna lain ada Awesome Navy dan Awesome Lilac, jadi ada 3 warna ya yang bisa kita pilih. Dan segelnya sekarang sistem tarik kayak gini, jadi terasa lebih premium dibandingkan dengan seri A34 sebelumnya yang cuma disegel pakai stiker aja. Kalau segel tarik kayak gini itu mirip-mirip seperti yang ada di box smartphone flagship. Nah, di dalam kita dapat kotak kecil yang berisi SIM tray ejector. Ada lembar panduan singkat juga, ada kartu garansi resmi 1 tahun ya dari SAIN atau Samsung Electronics Indonesia. Ada kabel charger dari USB Type-C ke Type-C juga, dan ada smartphone-nya yang ini masih disegel teman-teman, pakai segel kertas ya. Dan udah sih itu aja, nggak dapat kepala chargernya. Oke, langsung aja kita lihat ya smartphone-nya seperti apa. Nah, inilah dia Samsung Galaxy A35 5G yang warna Awesome Ice Blue. Tampilan belakangnya persis banget ya dengan Samsung Galaxy A55 5G dan sangat mirip dengan Samsung Galaxy S24 Plus karena memang lini smartphone Samsung ini dibuat dengan bahasa desain yang sama. Material belakangnya ini dari glass, finishingnya glossy, tetapi glossy-nya ini bagus ya karena bukan fingerprint magnet, jadi bekas-bekas jari nggak gampang nempel di sini. Untuk kamera belakang ada 3, kamera utamanya ini meningkat ya dibandingkan seri A34 sebelumnya dari 48 megapiksel ke 50 megapiksel. Untuk kamera ultrawide ini tetap 8 megapiksel dan kamera makronya juga tetap 5 megapiksel. Ada LED flash juga ya, dan modul kameranya ini didesain persis sama kayak di Galaxy S24 Plus. BAM kameranya juga nggak terlalu tebal, dan somehow gue suka ya sama desain dan juga tampilan belakang dari smartphone ini, terutama yang warna ice blue ini ya, karena terkesan bersih, simple, tetapi mewahnya dapat gitu ya, dan nggak terlihat norak atau berlebihan secara desain. Nah, untuk framenya berbeda dengan frame di Samsung Galaxy A55 5G yang dari metal aluminium. Frame Galaxy A35 5G ini dari bahan plastik, tapi ini sangat solid ya, dan nggak tahu kenapa gue malah lebih suka dengan desain frame dari Galaxy A35 5G ini karena secara warna, finishing, dan juga feel-nya di tangan ya menurut gua terlihat lebih cantik daripada finishing metal polos di Galaxy A55. Tetapi ini ya cuman selera teman-teman bisa jadi berbeda. Di bawah ini ada port USB Type-C, ada juga 2 lubang mic dan 1 lubang speaker yang sekarang lost ya, jadi 1 lubang panjang seperti ini. Terus di samping kanan ini ada tombol power dan tombol volume. Frame di area tombolnya ini dikasih bump ya, jadi sedikit curve menonjol di sini, sedangkan di area lainnya tetap flat. Di kiri polos nggak ada apa-apa, dan di atas ini ada lubang mic dan juga SIM tray-nya. Untuk SIM tray ini udah dual SIM hybrid ya dengan dukungan micro SD up to 1 TB. Nah, beda dengan Samsung Galaxy A55 5G yang support eSIM, di A35 5G ini dia nggak support eSIM teman-teman, jadi support nano SIM aja. Oke, sekarang langsung aja kita setup Samsung Galaxy A35 5G ini, dan seperti biasa dia udah diproteksi ya dengan Samsung Knox, cuman sama kayak di Galaxy A55 5G ini bukan sekedar proteksi Knox biasa, karena Samsung Galaxy A35 ini juga ikut kebagian fitur Knox Vault, jadi dia punya chipset tersendiri ya yang terpisah dari chipset utama untuk menyimpan berbagai data sensitif kayak password, cryptographic case, dan yang lainnya biar lebih aman. Karena ini unit resmi, bahasa defaultnya bahasa Indonesia. Kita bisa migrasi ya dari HP lama kita, bisa dari iPhone atau dari HP Android lain. Kita setup manual aja ya biar lebih fresh, dan ini kita bisa connect baik ke WiFi 2,4 GHz atau juga WiFi 5 GHz. Untuk opsi login ada pakai face recognition ya, yang basic yang cuman manfaatin kamera selfie, terus ada biometrik pakai in-display fingerprint sensor, ada yang opsi klasik juga ya kayak pakai PIN, password, atau juga pattern. Proses register sidik jari lumayan cepet ya, kita bisa langsung daftarin banyak sidik jari sekaligus di saat setup. Terus kita bisa login ke Samsung account, dan terakhir tinggal pilih stylenya, mau light atau dark. Dan seperti ini ya tampilan dari Samsung Galaxy A35 5G setelah di setup.
Dari depan ini persis banget dengan Samsung Galaxy A55 5G teman-teman. Layarnya punya ukuran yang sama 6,6 inch dengan resolusi yang sama Full HD Plus dan panel yang juga sama ya, Super AMOLED. Tampilannya terlihat sangat bagus ya untuk sebuah smartphone mid-range. Super AMOLED Samsung memang nggak kaleng-kaleng ya secara kualitas tampilan dan terlihat tajam dengan warna yang juga sangat vibran. Nah, scroll ini juga berasa mulus ya dengan refresh rate 120 Hz meskipun untuk brightness maksimal sampai di 1000 nits. Cukup jauh dari tingkat brightness ya di seri flagshipnya yang sampai 2600 nits. Nanti kita bakal coba aja langsung ya performa layarnya di outdoor seperti apa. Dan untuk kamera depan ini ditaruh di punch hole dengan resolusi sensor 13 megapiksel. Cuma di sini sayang ya terlihat untuk ring di sekitar kamera selfie-nya ini nggak hitam pekat kayak di A55 5G. Dia sedikit cerah keabuan sehingga lebih terlihat punch hole-nya ini ya, terutama kalau layar lagi mati. Untuk ukuran punch hole-nya sendiri sama persis dengan di A55 5G karena memang panel layarnya yang dipakai ini juga terlihat sama persis ya, dan ini udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk spesifikasi chipsetnya ini pakai Exynos 1380. Ini chipset yang sama seperti yang dipakai di Galaxy A5 4 tahun lalu, jadi ya hitungannya masih naik kasta karena chipset di seri A5X tahun lalu ya dipakai di A3X tahun ini. Hasil tes AnTuTu Benchmark menghasilkan skor 609.000 ya untuk varian 8GB RAM, 256GB storage. Selisih nggak terlalu banyak sebenarnya dengan A55 5G yang dapat skor di 740 ribuan. Dan ini tercermin dari performa hariannya yang sekilas dipakai browsing, pindah-pindah antar tab, antar apps, bahkan juga buat multitasking ya, buka banyak window, ini terasa mulus dan kita siksa aja ya langsung buat main game berat kayak Genshin Impact. Nah, ini defaultnya itu untuk setting grafis ada di low ya, tetapi kita push aja buat main di setting highest, yaitu setting yang paling tinggi, dan ternyata masih ngangkat teman-teman. Jadi performanya mulus meskipun jadi hangat ya waktu dipakai buat main lama. Terus kita coba buat main PUBG di setting paling tinggi yang bisa dia handle, yaitu setting grafis HDR dengan frame rate ultra, stylenya realistik dan anti-aliasing 4 kali. Di sini gameplaynya mulus teman-teman, tampilan grafisnya juga udah sangat bagus. Terus buat CODM kita tes ya pakai main di setting grafis tertinggi yang bisa dia handle, yaitu di setting grafis high dengan frame rate very high. Performanya sangat lancar ya. Buat main CODM enak banget di sini. Gameplaynya juga mulus. Meskipun sebenarnya kalau kita push ya frame rate-nya ke max itu bisa, tetapi kalau kita ubah ke max maka grafis settingnya itu otomatis jadi low. Jadi ya mending di grafis high aja meskipun frame rate-nya mentok di very high. Kita tes buat main Mobile Legends di setting mentok rata kanan ya dengan grafik ultra dan frame rate ultra. Gameplaynya juga mulus teman-teman dengan tampilan grafis yang detail, meskipun buat main ini terasa agak panas ya di cover belakangnya, tetapi experience mainnya juga bisa dibilang sangat memuaskan. Nah, untuk platform dia pakai One UI 6.1 terbaru ya yang berbasis Android 14. Secara tampilan dan user experience ini masih mirip-mirip dengan One UI di smartphone Samsung lainnya, karena experience One UI ini memang terbilang cukup konsisten ya, meskipun memang nggak ada fitur Galaxy AI yang dirilis di smartphone ini. Galaxy AI hanya eksklusif buat di lini flagship aja, tetapi untuk fitur-fitur produktivitas kayak Edge Panel, multi floating window dan yang lainnya semua lengkap ada di sini. Untuk kamera fiturnya juga lengkap, kita bisa zoom out ya untuk pakai kamera ultrawide-nya, bisa normal juga untuk pakai kamera utama atau zoom in untuk digital zoom-nya. Untuk video di kamera belakang kita bisa ambil ya di resolusi Full HD sampai 60 fps atau di resolusi 4K maksimal 30 fps. Kalau kamera depan baik Full HD ataupun 4K maksimalnya di 30 fps ya, nggak ada opsi 60 fps-nya. Dan fitur-fitur kameranya juga cukup lengkap teman-teman, ada mode Pro untuk bisa atur ISO, shutter speed, fokus dan yang lainnya secara manual. Ada mode Pro Video juga untuk rekam video di pengaturan manual. Ada mode Night, mode Slow Mo, dan ada mode makro ya untuk ambil foto dengan kamera makronya. Untuk speaker ini udah stereo ya, satu dari lubang speaker di bawah dan satu lagi dari earpiece-nya. Untuk volumenya memang beda, suara yang keluar dari lubang speaker di bawah ini lebih dominan ya, lebih kencang dibandingkan dengan suara yang dari earpiece. Tetapi kombinasi keduanya bisa memberikan efek stereo yang cukup teman-teman, terdengar lebih enak ya buat main game atau buat denger musik daripada sekedar di smartphone dengan speaker mono. Untuk in-display fingerprint sensor akurasinya sangat baik ya,
butuh waktu sekitar setengah detik lah buat deteksi dan login. Memang nggak secepat di seri flagshipnya ya, kayak S24 misalnya, tetapi untuk mid range ini udah sangat oke. Sensor lain juga lengkap ya, ada NFC untuk cek dan top up saldo e-money, ada accelerometer, ada light sensor, proximity, magnetometer, kompas, dan juga gyroscope. Untuk baterai kapasitasnya 5000 mAh, kapasitas baterai yang terbilang besar ya, dengan kecepatan charging 25 watt via kabel, jadi nggak ada wireless charging support di sini. Dan itu teman-teman yang bisa gua share ya hari ini tentang video unboxing Samsung Galaxy A35 5G. Semoga aja bermanfaat dan informatif ya buat teman-teman semua. Untuk detail yang lebih lengkap seperti gimana sampel foto dan videonya, seperti apa pengalaman pakainya, sampai kelebihan dan kekurangannya, bakal gua share di video reviewnya ya setelah gua pakai Samsung Galaxy A35 5G ini selama beberapa hari ke depan. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silahkan sampaikan di kolom komentar, like jika suka video ini, atau subscribe biar nggak ketinggalan info tekno menarik seperti ini lagi. Gue Febian Reky Putino pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.